Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, pada zaman Bani Israel diangkat 3 orang hakim. Dan hakim itu sesuai dengan tugasnya adalah memutuskan perkara-perkara, termasuk perselisihan-perselisihan yang terjadi. Dan dari hakim ke-1, kemudian hakim kedua dan hakim ketiga, sehingga permasalahan itu diselesaikan dengan baik. Suatu ketika malaikat ingin menguji ketiga hakim tersebut, dan kemudian malaikat menyerupakan diri menjadi seseorang. Ia naik kuda, kemudian menghampiri sebuah sumur yang di situ ada seorang pemilik sapi dan anak sapi yang sedang menyusui. Dan orang itu, pemilik sapi itu, memberi minuman kepada sapi dan anaknya. Tetapi kemudian setelah selesai meminumkan sapi dan anaknya, si pemilik sapi akan pergi. Anak sapi itu tidak ikut dengan induknya, tetapi anak sapi itu malah mendekati kuda milik malaikat itu. Dan ternyata si anak sapi itu tidak mau untuk mengikuti induk sapi. Sudah diusir, sudah sedemikian rupa, dibujuk oleh si pemilik sapi, anaknya tetap tidak ingin ikut. Akhirnya kata malaikat, ini malaikat sedang akan menguji hakim maksudnya. Akhirnya kata malaikat, memang anak sapi ini lahir dari kudaku. Terjadilah perselisihan. Kata si pemilik sapi, ini anak sapi lahir dari sapi betina milikku. Tetapi kata malaikat yang menyerupai orang itu, ini anak sapi lahir dari kudaku. Setelah terjadi perselisihan, maka kemudian keduanya akan datang ke hakim yang 3 orang itu. Tetapi malaikat mendahului kepada hakim pertama. Kata malaikat, wahai hakim, saya punya masalah dengan seseorang. Nanti kalau kami berdua menyelesaikan masalah itu, kepada Anda tolong putuskan bahwa anak sapi itu lahir dari kudaku. Dan kemudian malaikat memberi uang, menyogok hakim supaya memutuskan hal itu. Kemudian datanglah si pemilik sapi dan di hadapan hakim kemudian menyampaikan permasalahannya. Tetapi kemudian karena hakim pertama sudah disogok, maka dia memutuskan bahwa anak sapi itu lahir dari kuda, bukan lahir dari sapi ini. Nah, kemudian keduanya ingin naik banding, atau dengan kata lain ingin mengurusi masalah ini ke hakim yang kedua. Maka datanglah ke hakim yang kedua. Ternyata malaikat jauh lebih cepat datangnya dan kemudian memberi uang kepada hakim yang kedua dengan memesan supaya keputusannya bahwa anak sapi ini adalah lahir dari kudanya. Kemudian datanglah antara malaikat dengan pemilik sapi itu, masuk ke hakim yang kedua dan menyampaikan permasalahannya. Tetapi hakim yang kedua pun akhirnya memutuskan bahwa anak sapi itu adalah lahir dari kuda. Kenapa? Karena memang si hakim sudah disogok terlebih dahulu dengan uang yang diberikan oleh malaikat itu. Akhirnya kemudian
Banding lagi kepada hakim yang ketiga. Ketika disampaikan permasalahannya kepada hakim yang ketiga, dan malaikat sama menyogok dengan uang itu, tapi hakim yang ketiga mengatakan, saya tidak bisa memutuskan perkara ini karena saya sedang haid. Malaikat heran, kenapa menjawab seperti itu? Loh, kenapa kamu sedang haid? Kan kamu laki-laki. Laki-laki tidak mungkin haid. Hakim itu kemudian menjawab, iya, kamu yakin bahwa laki-laki tidak mungkin haid. Seperti saya yakin bahwa seekor sapi tidak mungkin lahir dari seekor kuda. Akhirnya hakim yang ketiga menentukan bahwa anak sapi itu bukan lahir dari kuda, tetapi lahir dari sapi. Tiga hakim ini menunjukkan tipologi bahwa dua hakim menjadi ahli neraka dan satu hakim menjadi ahli surga. Jadi 2/3 hakim itu ahli neraka. Dan itu disampaikan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu kesempatan Rasulullah mengatakan dari hadis An Buraidah anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qala al-qudatu thalathah qadiyani finnar wa qadin fil jannah. Hakim itu ada tiga jenis, ada 3 tipologi. Salah satu, ada 3. Qadiyani finnari, 2 jenis hakim menjadi ahli neraka, wa qadin fil jannah, dan 1 jenis hakim menjadi ahli surga. Siapa 2 jenis hakim yang masuk neraka itu, yang jadi ahli neraka itu? Rajulun qada bi ghairil haqq fa'alima dzaka. Seorang hakim yang memutuskan sebuah perkara, yang memutuskan perkara tanpa hak, memutuskan perkara dengan salah, dengan khianat, dengan tidak adil, fa'alima dzaka, padahal ia tahu bahwa ia harus memutuskan dengan adil, tapi karena sesuatu hal, mungkin karena disogok atau karena kepentingan lain, ia memutuskan tidak adil. Fadzaka finnar, maka hakim yang demikian adalah ahli neraka. Wa qadin la ya'lamu, dan yang kedua adalah hakim yang tidak tahu, hakim yang bodoh. Fa ahlaka huquqan nas, hakim itu karena kebodohannya kemudian memutuskan suatu perkara dengan menghancurkan, merusak hak-hak manusia. Karena kebodohannya, ia membuat keputusan yang salah. Fahuwa finnar, maka hakim itu menjadi ahli neraka. Wa qadin qadha bil haq, dan yang ketiga adalah hakim yang memutuskan dengan hak, dengan benar. Ia juga memiliki ilmu yang cukup terkait dengan keputusan yang dia lakukan, dan ia memutuskan perkara dengan hak, dengan benar. Fadzalika fil jannah, maka hakim yang demikian menjadi ahli surga. Jadi berdasarkan keterangan ini, potensi untuk menjadi ahli neraka bagi hakim jauh lebih banyak daripada hakim yang masuk surga. Wajar memang, karena godaannya hakim itu begitu berat. Maka ketika hakim tidak tergoda oleh kehidupan duniawi, hakim tidak tergoda oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan sementara, kemudian ia memutuskan dengan adil apapun risikonya, maka hakim tersebut menjadi ahli surga. Berbahagialah para hakim yang sampai hari ini masih tetap konsisten menjalankan sesuai dengan aturan. Apalagi hakim-hakim yang muslim
Kita punya aturan yang jelas, tegas, benar, dan kebenarannya mutlak, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Faman lam yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang tidak berhukum terhadap dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah, dengan Al-Quran, faulaika humul fasiqun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Demikian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.